Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar matematika pada materi dimensi 3, yaitu tentang sudut pada dimensi 3. Oke, kita akan mempelajari yang pertama, kita akan coba mempelajari tentang sudut antar garis di dimensi 3. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep pertama ya. Coba perhatikan laptop ini. Ini ada sebuah laptop ya. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut yang dibentuk oleh layar dan dengan keyboardnya, gitu ya. Atau di sini ada rumah. Ya, ini ada sebuah rumah. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh atap rumah di atas ini. Ya, nah tentu ini akan melibatkan dimensi 3, yaitu bidangnya. Kalau di laptop ini adalah bentuk layarnya dan keyboardnya sebuah bidang. Begitu juga kan atap rumah ini, yaitu bidang-bidang atapnya. Nah, pada laptop ini berarti kita ambil, jadi karena kita ingin membentuk sudut, berarti ambil sebuah garis pada bidang itu. Misalnya ini kita ambil garisnya, berarti garis tepi ini kita ambil ya. Misalnya titik temunya adalah O ya, dan kita ambil sudut yang bentuk adalah sudut O ini ya. Kita ambil di titik pangkalnya A, di sini B, berarti sudut yang dibentuk adalah AOB. Misalnya adalah sudut alfa, berarti sudut yang dibentuk oleh layar laptop dengan keyboardnya adalah alfa, yaitu sudut AOB, begitu. Nah, begitu juga dengan atap rumah ini. Misalnya kita ini dia kan sudutnya, kita ambil garisnya mewakili masing-masing pada atapnya. Misalnya di sini titik P ya, maka sudut dibentuk adalah ini ya. Misalnya ini titik D dan ini titik E, maka sudutnya adalah DPE, atau kita ambil ini beta, berarti beta adalah sudutnya adalah DPE, begitu. Jadi memang nanti kita akan mengambil suatu garis pada bidang tersebut sehingga dia akan membentuk suatu sudut. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat konsep awalnya, yaitu sudut antar dua garis. Nah, sudut antar dua garis ini memiliki dua kondisi, yaitu pertama kondisinya berpotongan, kemudian bersilangan. Karena kedua garis itu kan ada yang berpotongan atau bersilangan. Nah, sekarang kita lihat yang berpotongan. Nah, misalnya kita punya bidang alfa ya. Di bidang alfa ini misalnya kita munculkan suatu garis, yaitu garis F dan garis G. Nah, ini dia garis F dan garis G yang berpotongan ya. Misalnya dia berpotongan di titik P, begitu. Maka dari titik F ini kita ambil suatu titik A. Jadi F ini kita ambil suatu titik A, dan di garis G kita juga ambil suatu titik, misalnya titik B. Oke, maka sudut yang dibentuk oleh garis F dan garis G adalah sudutnya adalah APB, karena dia berpotongan di P. Maka sudutnya adalah APB, begitu. Jadi tetap kita ambil suatu titik pada garis masing-masing garis, gitu. Nah, ini dia APB. Oke. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan bersilangan? Ya, kalau bersilangan, nah ini misal kita punya bidang alfa. Ya, di sini ada suatu garis M yang terletak pada bidang alfa. Ini garis M. Kemudian ada garis yang menembus bidang alfa di A, misalnya garis N. Jadi ini ada garis yang menembus ya di A, ini garis N. Nah, ini kan garisnya kan bersilangan, tidak berpotongan, begitu ya. Maka caranya adalah kita itu menggeser garis M ini ke titik A. Jadi ini kita geser yang tetap lurus seperti itu kondisi garis M-nya, atau kita istilah transformasinya kita geser, gitu ya. Maka ini yang menjadi M absen, kita anggap M absen. Nah, berarti ini kan berpotongan dua garis lagi jadinya. Maka artinya yang dalam kondisi bersilangan kita akan membentuk dia menjadi berpotongan, gitu ya. Maka sama seperti berpotongan tadi, maka pada garis N kita ambil misalnya titik B, dan garis pada M absen kita ambil titik C. Maka sudut yang dibentuk oleh garis M absen dan N yaitu sudut BAC. Jadi sudut M tadi sama dengan
garis M tadi sama dengan garis M absen. Ya, karena dia searah dan seletak, yaitu di bidang alfa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba lihat contoh berikut, gitu ya. Oke, sekarang kita punya kubus PQRS TUVW yang mempunyai panjang rusuknya 8 cm. Tentukan besar sudut antara garis PW dan garis PQ. Kemudian ruas garis QS dan garis QV, gitu ya. Oke, kita buat kubusnya PQRS TUVW rusuknya 8. Oke. Nah, sekarang sudut antara ruas garis PW dengan PQ. Ternyata dia berpotongan ya, berpotongan di P. Gitu ya. Maka sudutnya adalah, karena dia berpotongan di P, sudutnya adalah QPW. Gitu ya, QPW. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata PW dengan PQ itu tegak lurus. Karena kenapa? Karena PQ itu tegak lurus dengan bidang PSWT. Ini kan tegak lurus. Dan PW itu sendiri di dalam bidang PSWT gitu. Berarti PW juga tegak lurus dengan PQ. Karena dia tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Gitu ya. Oke. Oke, kita lihat yang kedua, yaitu ruas garis QS dan QV. Nah, kita punya QS dan kita punya QV. Nah, ini ya. Berarti sudutnya adalah SQV, berpotongan di Q, gitu ya. Nah, sekarang coba kita hubungkan titik S dan V, gitu. Dan ternyata QVS atau QSV itu adalah segitiga sama sisi. Karena kenapa? Karena QS ini adalah 8/2. Kan ini kan diagonal sisi. QV juga 8/2 karena diagonal sisi, dan VS juga diagonal sisi, yaitu 8/2. Berarti kan dia QSV ini adalah segitiga sama sisi. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka yang sudut yang dibentuk adalah, salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Karena ciri-ciri dari segitiga sama sisi, sudut-sudutnya adalah 60 derajat. Berarti besar sudut SQV adalah 60 derajat. Begitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Oke, di sini diberikan suatu balok ABCD EFGH di mana AB-nya 12, BC-nya 6 dan CG-nya adalah 8 cm. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Kemudian, jika alfa merupakan besar sudut yang dibentuk antara ruas garis FG dan CE, tentukan nilai cos alfa. Oke. Yang pertama, kita ingin mencari nilai sinus antara AB dan FH. Kita punya AB ini dan FH. Ternyata AB dan FH ini kan bersilangan gitu ya. Nah, karena dia bersilangan, maka kita harus membuat dia berpotongan dengan cara menggeser. Nah, dalam ini saya geser FH ini ke bawah. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Berarti sudut yang dibentuknya adalah, jadi FH ini geser ke bawah menjadi BD gitu. Berarti sudut yang dibentuk adalah sudut ABD. Berarti kita akan mencari nilai sinus ABD. Berarti segitiga yang kita perhatikan adalah segitiga ABD. Berarti kita keluarkan segitiga ABD. Ini dia. Ini dia. 12, AD jelas 6 ya. Jadi sudut yang ini. Nah, kita cari dulu panjang BD. Ya, panjang BD itu kita gunakan Pythagoras sederhana. 12 itu adalah 6/4. 6 itu adalah 6/1. Maka sisi miringnya kita jumlahkan yang di dalam akar. 4 tambah 1 berarti 6/4 tambah 1, yaitu 6/5. Nah, sehingga karena yang ditanya adalah sin ABD, berarti sin ABD itu kan sidemi, depan per miring, begitu. Di depan kita ini kan sudutnya, berarti sudut B ini, depan kita AD, miring kita BD. Berarti AD adalah 6, miring kita 6/5. 6 boleh kita bagi, dapat 1, kan 1/5. Kita rasionalkan, akar 5/5 berarti kita dapat akar 5/5. Jadi nilai sin antara AB dan FH yaitu akar 5/5. Begitu.
Oke, kita lihat yang B, yaitu nilai kosinus dari sudut antara FG dan CE. Oke, kita punya, ini kurangnya tadi 12, 6, 8 ya. Kita punya FG, ini FG, dan ini adalah CE, gitu ya. Nah, berarti sama, ternyata FG dan CE ini kan bersilangan, maka kita geser lah. Dalam hal ini yang kita agak gampang mengerjakannya adalah menggeser FG itu menjadi BC kan ke bawah karena berpotongan di C. Berarti sudut yang dibentuknya adalah sudut BCE, gitu ya. Misalnya kan tadi kan pada soal diketahui bahwa sudutnya adalah alfa, berarti sudut alfa, berarti sudutnya adalah BCE karena kita ingin mencari nilai cos. Nah, kita hubungkan B dengan E ya, ini dia. Berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku di B. Kenapa siku-siku di B? Karena BC dengan BE ini kan tegak lurus, gitu ya. Berarti kita keluarkan, ini dia. Ini E, ini B, ini C, ini alfa, kan sudah alfa. Ini 6. Nah, sekarang kan kita belum punya BE. Kita cari BE dulu dengan memperhatikan segitiga EAB. Ini dia EAB, di mana AB kita 12, AE kita 8. Dengan menggunakan Pythagoras sederhana, 12 ini boleh kita uraikan menjadi 4 akar 9. Kan 12 itu kan 4 kali 3. 3 itu akar 9. Dan 8 itu adalah 4 akar 4. Karena kenapa? 8 itu adalah 4 kali 2. 2 sendiri itu akar 4. Sehingga panjang BE itu adalah 4 akar 9 ditambah 4 yaitu 4 akar 13. Jadi panjang BE kita adalah 4 akar 13. Nah, ini kita juga cari panjang EC. Ya, panjang EC kita gunakan Pythagoras sederhana cukup rumit, kita gunakan Pythagoras umum. EC kuadrat sama dengan EB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti ini 4 akar 13 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 4 kita kurangkan 16, akar 13 kita kurangkan 13, dapat 208 tambah 36 yaitu 244, dimana 200 EC adalah akar 244 yaitu 4 kali 61, maka akar 4 adalah 2 akar 61, gitu ya. Berarti EC 2 akar 61. Nah, karena yang ditanya adalah nilai cos, maka cos alfa, cosnya cosami, samping per miring, samping kita BC, miring kita EC. Berarti ini dapat 6 per 2 akar 61. 6 dibagi 2 kita dapat 3. Kita rasionalkan, mengalihkan akar 61 per akar 61, maka kita dapat 3 akar 61 per 61. Jadi nilai cosnya adalah 3 akar 61 per 61, gitu. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini diberikan kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 8, titik P terletak di tengah rusuk CD. Tentukan nilai sinus sudut antara garis EP dan GH. Oke. Ini kubus ABCD EFGH, rusuknya 8. Ya. P terletak di tengah CD. Ini P. Maka garis EP dengan GH, ini GH, EP. Ternyata EP dengan GH itu bersilangan. Maka yang kita geser adalah garis GH seperti ini, yaitu menjadi garis EF yang berpotongan di E. Berarti sudutnya adalah PEF atau FEP, gitu ya. Maka sudut yang dibentuknya adalah PEF, gitu ya. Oke, sekarang P kita hubungkan ke F ya. Karena P ini terletak di tengah, maka kita keluarkan segitiganya seperti ini. Berarti ini E F P. Berarti kan ini segitiga sama kaki ini yang terbentuk. Nah, kita ambil suatu titik juga di garis EF ini, misalnya titik Q, gitu ya. Maka kita hubungkan P dengan Q seperti ini. Maka ini juga ada gambar, ini PQ. Ya, oke. Nah, di sini diketahui EF itu 8.
Nah, berarti karena 8 karena dia sama kaki, maka QF dan EQ ini adalah 44 gitu ya. Nah, sekarang panjang QP itu sama dengan 8 akar 2. Kenapa? Karena PQ itu kalau kita geser ini kan sama dengan CF. CF itu diagonal sisi. Karena di kubus rusuknya 8, maka di diagonal sisinya 8 akar 2. Oke. Nah, ini kan 8 akar 2. Nah, 8 akar 2 kita gunakan Pythagoras sederhana. 8 akar 2 boleh kita uraikan menjadi 4 kali 2 akar 2. Ya, karena teman kita 4, kita butuh jadi 4. Maka 2 akar 2 ini boleh kita ubah menjadi akar 4 kali 2. Karena 2 adalah akar 4. 4 kali 2 dapat 8. Artinya 8 akar 2 itu sama dengan 4 akar 8. 4 itu sendiri adalah 4 akar 1. Maka sisi miring kita cari EP adalah 4 akar 8 ditambah 1, yaitu akar 8 tambah 1 kan 9, akar 9 3. Maka 4 kali 3 adalah 12. Oke, nah sehingga kan yang ditanyakan sudut EPEF gitu ya. PEF atau boleh sudut PEQ gitu. Berarti sudut PEQ ya, sudut PEQ itu kalau segitiga yang kita perhatikan adalah PEQ atau si demi, berarti depannya PQ, miringnya PE. Depannya 8 akar 2, miring kita 12. Maka kita sederhanakan sama-sama bagi 4, maka dapat 2 akar 2 per 3. Jadi nilai sinus yang dibentuk oleh EF dan GH adalah 2 akar 2 per 3. Begitu. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa sudut antara dua garis itu memiliki dua kondisi. Yang pertama yaitu berpotongan, yang kedua yaitu bersilangan. Nah, kalau yang berpotongan ya, misalnya kita punya suatu garis F dan G yang berpotongan di bidang alfa. Ini dia. Misalnya berpotongan di P gitu ya. Maka masing-masing garis ini kita ambil suatu titik untuk F dan G. Di F kita ambil titik A, di G kita ambil titik B. Maka yang sudut yang dibentuk oleh pot garis F dan garis G adalah sudut APB. Begitu. Begitu juga dengan yang bersilangan ya. Kalau bersilangan seperti ini, garis M, kemudian ada garis N yang menembus bidang alfa di A gitu ya. Maka garis M ini harus kita geser gitu ya, sehingga menjadi berpotongan begitu. Misalnya jadi M absen. Nah, sama seperti berpotongan tadi, berarti kita ambil suatu titik masing-masing garis. Di N ngambil ke titik B, di M absen kita ambil titik C, maka sudut yang bentuk adalah sudut BAC. Begitu. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memahami konsep sudut antar garis pada dimensi 3. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silahkan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.